Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya hari ini, hingga kita sama-sama bisa berkumpul di rumah ini untuk kembali bertolabul ilmi, belajar bahasa Arab, bahasa yang mulia. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di pagi ini jazakallahu khair Ustadz atas kehadirannya di pagi ini. Semoga pagi ini diberi kelancaran, kita bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan. Kita mulai pelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Al-Muharram kita bertemu kembali. Alhamdulillah atas qudrah dan iradah Allah. Semoga pertemuan ini bisa menambah ilman nafi'an bagi kita, dan semoga saja saat kita oleh Allah dianugerahkan ilmu, walaupun kita sedikit membahas tentang latihan-latihan, tapi semoga dengan kita bahas latihan-latihan di pembahasan naat atau sifat, kita semakin faham saat nanti ketika membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis atau turos yang lain, saat menemukan ada penggalan kata atau bahkan kalimat, itu kita faham itu adalah naat. Karena kalau diperhatikan latihan ini, baik yang satu ataupun yang dua, itu perlu kecermatan, perlu ketelitian. Apalagi kalau sudah masuk ke jumlah mufidah, baik jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, atau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Namun ada beberapa contoh yang itu tidak masuk ke jumlah yang dua tadi, ya. Ada beberapa contoh. Kalau di latihan pertama itu nomor 3 dan 4 itu tidak sempurna, jadi tidak dimasukkan ke jumlah gitu ya. Kemudian yang latihan kedua itu di poin nomor 4. Latihan kedua, poin nomor 4 dan nomor 10. Itu tidak masuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka nanti saat mengi'rab, tapi i'rab tugasnya kan hanya mengi'rab naat. Hanya mengi'rab naat. Tetapi kan di sini kalau ingin kita baca semuanya, boleh nanti kita i'rab semuanya. Tapi kalaupun kita ingin fokus di naat, karena hari ini kita akan masuk ke naat yang memang tidak dituliskan di kitab Al-Muyassar ini. Tapi dalam contoh sudah ada, baik latihan 1 ataupun latihan 2. Nah, berarti hari ini untuk sesi pertama, jam pertama, kita fokus untuk membahas soal atof nanti di pertemuan berikutnya. Nah, nanti sesi kedua kita masuk ke sorof ya. Nah, di pertemuan hari ini, lihat di latihan. Di sini ada 2 latihan. Yang pertama dituntut untuk menerjemahkan, berarti kosakata ya. Karena kalau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab itu harus banyak kosakata. Dan juga harus difikirkan dulu kalau satu jumlah di sini kira-kira masuknya ke mana? Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Karena agak beda ya dalam kaidah bahasa Arab.
kalimat itu. Contoh lihat nomor 1, itu laki-laki yang hitam. Ada kata yang, berarti kalau yang ini kita masukkan ke uslub na'at. Kalau ada yang, walaupun yang itu kan allazi, tapi kalau perhatikan di sini, ini na'at. Itu adalah di sini langsungnya, itu laki-laki yang hitam. Berarti kalau itu, ini isim fi'il. Nah, kalau diawali dengan isim, maka munculkan jumlah ismiyah. Tapi ingat, dalam bahasa Arab, itu kan isim isyarah. Nah, kalau isim isyarah harus bisa menentukan mana muzakkar, mana muannas. Itu di depannya ada laki-laki, berarti itu kita gunakan isim isyarah untuk muzakkar. Kan ada 2, itu untuk muzakkar, itu untuk muannas. Nah, baik, itu untuk muzakkar apa? Zalika. Yang nomor 2 nanti dimasukkan itu untuk muannas perempuan. Apa itu? Tilka. Berarti beda. 2 soal ini ingin mengarahkan kepada kita cara menyebutkan ismul isyarah. Isim isyarah itu tidak sembarang kalau dalam bahasa Arab. Kalau muzakkar, muzakkar. Kalau muannas, dia harus muannas. Sehingga saat kita melihat dari contoh ini, berarti kalau laki-laki berarti gunakan zalika. Secara tulisan, za-nya itu tidak ada alif ya. Secara tulisan kalau zalika. Secara tulisan zalika. Kalau hadza ada zalika. Atau yang masyhur ini dipendekkan, tapi cara baca tetap panjang. Bagi yang paham itu ya. Zalika. Zalika atau dengan tambah. Kalau hadza, lihat kalau hadza pasti ada. Pasti ada. Hadza, itu kan ada za. Makanya zalika kalau di Al-Qur'an sering diberikan fathah berdiri, menunjukkan di situ ada alif yang dibuang. Alif yang dibuang kemudian diganti fathah menjadi fathah berdiri. Jadi zalika. Laki-laki, apa bahasa Arabnya? Rojulun. Zalika rojulun. Nah, sampai di sini dulu. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada dan khobar. Mubtadanya zalika. Khobarnya rojulun. Hanya kebetulan mubtada di sini dia isimnya yang mabni. Kan tidak zaliku. Kan mubtada harus marfu. Nah, tidak zaliku karena dia mabni. Isim yang mabni masih ingat? Kumpul dalam ucapan Daim isim mabni. Dimish plus cuma ma'rifah. Nggak konsep. Dimish isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Ini isim apa? Isim isyarah. Berarti masuk ke mabni. Tidak pernah berubah zalika, tapi dia sebagai mubtada. Kalau isim yang mabni, dia ada posisi ya. Kalau isim yang mabni pasti ada posisi. Kalau ada posisi kita artikan fi mahalli gitu ya. Karena mubtada marfu, maka fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Tapi belum, nanti fokus ini dulu. Dzalika rojulun. Dzalika rojulun. Nah, yang hitam. Yang hitam. Nah, yang hitam kan ada 2. Bisa kita menulis aswadu atau sauda. Nah, kan hitam itu 2.
aswadu atau sauda'u. Sauda'u. Ingat yang ini dua-duanya dia goir munsorib. Harus diingat warna-warni apapun warna itu dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kadang untuk muzakkar. Kadang juga digunakan untuk muannas. Nah, lihat ini. Muzakkar gunakan ini. Kalau muannas gunakan ini. Tidak boleh kita acak. Makanya jebakan di PR itu memang lumayan berat juga ya. Maksudnya sudah tahu hitam, tapi hitam ada dua, bisa aswad, bisa sauda. Aswadu atau sauda'u. Dua-duanya isim goir munsorib, IGM. Yang pertama ada yang tahu alasan aswadu isim goir munsorib. Yang kedua ada juga tapi beda alasan. Atau yang mu'annas dulu, yang sauda'u. Dia kenapa isim goir munsorib? Ta'nis mamdudah. Ada tanda apa? Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Nah, cirinya ini. Nah, kalau ciri ini itu bisa kita masukkan ke isim goir munsorib. Sedangkan aswadu ini alif ta'nis apa tadi? Mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu masuk ke isim goir munsorib. Totalnya berapa? Isim goir munsorib 12. Nah, aswadu juga isim goir munsorib. Hanya bukan karena ini. Ini apa? Al-wasfu. Al-wasfu. Terus? Ma'a. Waznil fi'li. Yang dimaksud dengan waznil fi'li apa? Iya, wazan fi'il dalam hal ini sama dengan fi'il mudhari ya. Af'alu. Nah, berarti kalau kan af'alu fi'il mudhari ini tanwin tidak? Tidak, maka mengikut. Kalau ada isim yang mirip dengan wazan fi'il mudhari, maka isim goir munsorib. Aswadu, af'alu, aswadu, ahmadu kalau nama orang ya. Kalau ini kan al-wasfu sifat ahmadu, aswadu. Nah, berarti warna-warni yang wazan model begini diperuntukkan untuk muzakkar masuk ke dalam isim goir munsorib. Alasannya ini al-wasfu kata sifat ma'a waznil fi'li, maksudnya wazan fi'il yang ini af'alu, dan warna-warni masuk ke sini semua. Hitam aswadu, putih abyadu, merah ahmaru, biru azraku. Nah, itu contoh-contoh kalau kita melihat dari warna yang mudzakkar. Kalau warna yang muannas, nah dirubah dari aswadu, hamzah qat'inya kita buang jadi wazan ini. Ya, hamzahnya dibuang tapi ini jadi muncul. Ya, alif ta'nis mamdudah. Jadi sauda'u kalau hitam, ya. Kalau putih abyadu, berubah jadi ke sini. Jadi apa? Baydau. Merah ahmaru. Jadi apa? Hamra'u. Nah, itu dalam bahasa Arab semuanya itu harus dipisahkan. Sekarang lihat tuh rojulun. Rojulun mudzakkar muannas. Ah, berarti kalau mudzakkar gunakan apa? Aswadu. Jadi nanti ummahat akhwat ketika mengungkapkan itu laki-laki yang hitam berarti gunakan mana? Nah, aswadu. Jadi aswadu itu. Jadi bacanya bagaimana?
Zalika rojulun aswadu. Aswadu. Nah, inilah yang harus tepat. Aswadu. Ini beratnya di sini. Jangan dianggap sepele yang latihan itu ya. Karena kita mikirnya beberapa kali. Ya, ini kan jadi apa? Naat. Dan naat harus mutobik. Ciri khas harus mutobik. Kalau tidak mutobik, berarti tidak bisa. Lihat, naat, mana man'utnya? Nah, rojulun. Kebetulan di sini jadi khobar di sini ya. Jadi ini naat, ini man'ut. Lihat, naat mesti sesuai dengan man'ut. Lihat dari i'rabnya sama. Dari muzakkar muannasnya, dari mufrad musanna jama, dari ma'rifah dan nakirah. Kalau ini tercukupi, terpenuhi semuanya, pastikan dia sebagai naat. Makanya saat mengi'rab aswadu, Ustaz kenapa ini aswadu, ini aswadun? Memang begitu. Dua-duanya rofa. Ingat, ini jangan disebut tidak mutobik. Yang ini yang ini ini mutobik. Karena dua-duanya rofa. Dua-duanya rofa. Rojulun aswadu. Kalau rojulun aswadun justru jadi salah. Kenapa jadi salah? Ini IGM yang gampangnya. Karena IGM isim ghair sorry. Tapi nanti saat mengi'rab jangan nyebut IGM ya. Saat mengi'rab ini nih. Mamnu'un minas sorfi. Harus begini nanti. Secara ini IGM. Mamnu'un minas sorf. Tapi boleh juga aladila yang sorry. Boleh, tapi yang masyhur yang ini. Mereka mengi'rab biasanya mamnu'un. Li'annahu, nah ada ini nih. Li'annahu mamnu'un minas sorfi. Sorf. Paling nanti kalau ingin menambahkan pakai tambahan. Kenapa? Pakai li. Misal al wasfu lil wasfi jadi lil wasfi ma'a waznil fi'li. Itu tambahannya boleh. Lil alam dan sebagainya. Jadi mamnu'un minas sorf. Tapi kan ini domah wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kan tidak ada li'annahu. Tapi kalau ingin meneruskan karena ini khas karena dia IGM tadi ya. Karena dia khas IGM isim ghair munsharif, mau ditambah ini silahkan. Biar ilmu kita tahu kenapa tidak tanwin gitu ya. Boleh begini. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu titik. Tapi karena kita ingin nambah ilmu, tambah ini terus nambah yang ini. Jadi begini, li'annahu mamnu'un minas sorfi. Kenapa? Kan itu ya? Nah, tambahkan li saja. Lil ada li lil wasfi. Li di sini li karena lil wasfi ma'a sama ke sininya. Ma'a waznil fi'li. Ma'a waznil fi'li. Itu untuk menyempurnakan. Aswadu na'tun. Kalau Bapak nyebut na'tun sudah cukup. Na'tun atau ingin lengkap ala aswadu na'tun ala rojulun. Sesuaikan kalau rojulun, rojulan, rojulin ya. Sesuaikan. Walaupun ada ala. Na'tun ala rojulun. Usah ala rojulin. Iya, betul. Tapi ini ingin menghikayahkan. Na'tun titik boleh. Kalau ingin lengkap, na'tun ala rojulun. Terus i'rabnya apa? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, karena misalkan saya ingin nambahkan ini isim ghair munsharif Ustaz, nambah ini boleh. Walaupun sudah cukup. Li'annahu mamnu'un minas sorf. Mamnu terhalang min dari sorf
Apa sorof itu? Tanwin. Tanwin. Terhalang dari tanwin. Sorof itu tanwin. Kan tidak ada tanwin tuh. Terhalang dari tanwin. Apa alasannya? Baru ke sini. Lil wasfi ke sini. Lil wasfi ma'a waznil fi'li. Li karena kan harus IGM harus dijelaskan. Maka lil wasfi karena ya ilmu yang 12 itu munculkan lil wasfi ala maaf. Lil wasfi ke sini sajalah. Lil wasfi ke sini ya. Ma'a. Itu ingin dilengkapi silahkan kalau menemukan IGM. Jadi ummahat akhwat fokus itu ya. Nomor 1. Karena ini masalahnya IGM. Secara i'rab sudah benar ya. Hanya menyebutkan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tapi nanti kalau wa alamatu jarrihi apa? Al-fathatu. Al-fathatu. Nah, itu pasti itu mah wajib kalau yang itu. Wajib pakai di Ya? atas. Kalau majrur jangan gunakan zalika. Kira-kira gunakan apa? Marortu bi. Sok bareng-bareng. Ini zalika ganti dengan marortu bi. 1, 2, 3. Marortu bi rojulin aswada. Ah, itu lebih lagi itu jadi wajib itu. Aswada karena Kalau kita tambahkan ada kata maror. Nanti kalau belum paham langsung ya. Saya teh speednya tarik teuing. Maror tuh bi, bi-nya gabung dengan rojul, bi rojulin. Nah, aswada. Nah, ini wajib ada li'annahunya. Nah, begini. Sampai sini, lihat. Rojulin aswada mutobik. Yang paham pasti mutobik. Saat beda, yang ini kasroh, yang ini fathah, ini tidak mutobik. Berarti dia belum tahu ilmu IGM. Seolah-olah beda ya. Seolah-olah, padahal sama. Ciri naat itu ingat harus mutobik. Kalau tidak mutobik, jangan masuk ke naat, masuk ke yang lainnya. Berarti aswada marfu mansub majrur. Majrur. Dari mana tahu ini majrur? Karena man'utnya. Dari man'ut. Man'utnya majrur. Karena man'utnya majrur, maka aswada pasti majrur, bukan mansub. Kalau ro'a itu bagaimana? Barang-barang? Ro'aitu rojulan aswada. Sekali lagi. Ro'aitu rojulan aswada. Nah, begitu. Kalau yang barusan sama mutobik, walaupun yang ini tanwin, yang itu tidak. Dari mana kita tahu aswada itu mansub? Nah, maf'ul bih bukan. Yang itunya Ro'a itu rojulannya roju. Nah, karena lihat ke man'ut. lihat ke man'ut. Ini kan man'ut. Rojulan Aswada. aswada. Nah, aswada. Aswada di sini mansub karena lihat man'ut. Aswada di sini majrur karena lihat man'ut. Majrur. Yang majrur. Silahkan nanti dikembangkan yang ini. Tapi yang jelas aswad di sini kebetulan dia sebagai naat atau sifat na'tun. Nanti maksudnya itu jadi sampai kalau lihat nafsu hanya sampai menyebutkan anahu mamnu'un minas sorti ayat sampai ini. Kalau ingin lengkap kan ini IGM. Kan harus dijelaskan apa alasan dia isim ghair munsorib terhalang dari tanwin. Nah, ini tambahkan lil wasfi
Ke sini ya. Ma'a waznil fi'li. Jadi masuk ke kelompok itu, masuk Iya. ke kelompok yang sifat. Yang kelompok yang 3 6 itu 12. Kelompok sifat. Ya, kelompok. Ingat ummahat akhwat yang jadi sorotan utama dalam kajian turos nantinya itu sebetulnya saat menemukan yang ghair munsorif, nah itu diuji keilmuan kita. Karena masih banyak yang mereka bacanya itu tidak sadar itu masuk kelompok IGM. Kalau IGM itu pasti beda gitu i'rabnya. Kalau yang beda semuanya. Kan harusnya tanwin. Ini tidak boleh. Harusnya kasroh. Tidak ada kasroh. Ini biasanya nanti kalau kajian hadis ya. Kedepannya kalau sudah kita mulai mutkin kajian hadis. Nah kalau baca hadis. Tapi sanad ya. Kan ada sanad dan matan. Kalau kita baca hadis yang sanadnya. Pasti ilmu IGM itu semuanya pasti keluar. Karena itu isim alam. Kan rawi. Iya. A, B, C, D itu rawi muncul semuanya. Ilmu IGM di situ kegunaannya. Karena ilmu IGM itu sangat penting. Di antara 10 isim yang memang yang paling berat sebetulnya ya. Sebetulnya IGM karena dia dikembangkan lagi. Iya. Tapi data Smarutkinnya Amin. ya, data Smarutkin. Ustaz, Pentingnya turos nanti begitu. Ya, kalau sekarang masih tahapan ini, tahapan kita baca, khotam, beres khotam baru ke turos. Silahkan. Ustaz, rojulun aswadu itu kan nakiroh. Betul. Bisa nggak dijadikan ma'rifah? Baik, sebelum sini ada pertanyaan? Eta teh engke. Oh, Badal. Ya. Tadi ada yang nulis tadi. kemarin ada yang nanya. Tadi ada yang nulis begitu. Iya. Jadi badal. Iya. Sampai di sini yang mau ditanyakan. Zalika rojulun aswadu. Mubtadanya Bukan kalimat sempurna itu. zalika, khobarnya rojulun. Ini yang benar. Ini yang benar. Iya, artinya. Kenapa? Karena biasanya secara dasar ya, mubtada khobar, mubtada itu ma'rifah, khobar itu nakiro. Pertanyaan tadi, Ustaz, bagaimana kalau khobarnya sama jadi ma'rifah? Kan zalika itu ma'rifah. Iya. Apa alasan ma'rifah? Isim isyarah. Kumpul dalam ucapan bukan Itunya. isim bukan isim daim al mumun. Yang ma'rifah itu daim al mumun. Masuk ke isim isyarah. Nah, saat melihat ini kemudian khobar standarnya memang nakiroh. Mubtada ma'rifah. Kalau khobar nakiro. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau dua-duanya dima'rifahkan? Kalau dua-duanya dima'rifahkan berarti menulisnya begini. Ini beda lagi ya. Zalika dia ma'rifah karena apa? Isim syarah. Isim isyarah. Sekarang rojulun ma'rifahkan. Caranya bagaimana? Nah, tambahkan al. Rojul. Nah, bagaimana kalau jadi begini? Rojulu. Nah, lihat di sini. Nanti ada teori. Ini isim apa? Isim Ma'rifah nakiro. ma'rifah. Ini isim ma'rifah. Kalau ada isim ma'rifah, ya ingat selalu. Kalau ada isim ma'rifah, disimpan setelah Isim isim apa ini? Setelah isim isyarah, maka isim ma'rifah itu dia punya kedudukan sebagai badal. NATB, B belum ya? Badal. Tapi ada pertanyaan. Ini sebagai pengganti badal namanya, bukan khobar. Tapi dia badal. Zalikar rojulu laki-laki Itu siapa?
laki-laki. Berarti dia ar-rajulu badal. Badal itu pengganti ya. Pengganti dari zalik. Tapi karena belum belajar, kita save dulu untuk badal. Iya. Hanya ciri khas badal itu biasanya ada isim yang ma'rifah disimpan setelah isim isyarah. Zalikal kitabu la roiba fih. Al-kitabu berarti sebagai badal. Zalika mah tetap sebagai tetap mubtada. Jangan disebut khobar rojulnya. Kitab. Berikutnya. Ini belum sempurna. Zalika rojul. Contoh yang tadi. Zalikal kitabu la roiba fihi. Itu jumlah ismiyah kan ya? Mubtadanya tetap sebut ini zalika. Khobarnya jangan al-kitabu, jangan. Berarti la roiba fi. La roiba fi itu sebagai khobar. Sedangkan al-kitabu jadi ini tuh. Badal. Nah, nanti ke depannya kita sebetulnya sudah ada rumus ya. Sebetulnya sudah ada rumus. Kapan kita menyebut ini badal? Makanya kalau menyebutkan zalikar rajulul aswadu, punten itu salah. Coretnya. Iya, kalau pakai Zalikar rajulul aswadu itu salah. Karena yang diharapkan di contoh ini itu laki-laki yang hitam. Yang hitam. Jadi cukup yang itu ya. Zalika rajulun aswadu. Tadi ada dua, yang satu coret. Itu dia posisi badal, itu nanti. Makanya cukup mubtada ma'rifah, khobar, nakirah. Kan rojulun. Zalika rojulun. Hadihi jahannam. Dalam Quran ada. boleh. Berarti jahannam ma'rifah. Jahannam itu ma'rifah ya. Karena sudah jadi nama. Kalau sudah jadi nama itu al-alam. Karena dia ma'rifah, maka hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Berarti dia badal. Aswadu kan. Tapi boleh juga. Boleh aja. Ustadz, kalau aswadu itu kan IGM-nya berarti tidak menerima alif lam dan kasroh. Ya, tidak boleh ada al dan tidak boleh ada kasroh. diidofahkan syaratnya. Nah Ustadz, kalau misalnya kita bikin kalimat itu jadi naatnya buat ar-rojul, boleh-boleh aja kan Ustadz? Misalnya jadi zalika rojulul aswadu, itu boleh nggak Ustadz? Paling nanti itu kan masih ini, dia kan zalika belum sempurna. Zalika rojulul aswadu, Betul. mudarrisun. Gitu. Nah, kalau ada kata mudarrisun, boleh. Boleh aswadunya pakai alif lam. Itu siapa? Laki-laki yang hitam, seorang guru. Mudarrisun. Berarti dia aswadunya itu al-aswadunya bukan IGM lagi ya Ustadz ya? Nah, Ada kalau tidak ada alif lam, kalau ada alif lam atau diidofahkan, dia menjadi isim biasa. Mufrad itu. Iya. Mufrad. Zalika ar-rajulu al-aswadu Beda. mudarrisun. Mubtadanya mana? Zalika. Mudarrisun khobar. Mudarrisun khobar kadanya. Jadi khobarnya itu terhalang dulu oleh ar-rajulu al-aswadu. Karena syarat IGM, 1, tidak boleh ada al, 2, tidak boleh diidofahkan. Berarti Ustadz kalau misalnya pakai maror tubi ya, misalnya maror tubi rojulin aswada. Iya. Tapi kalau pakai alif lam misalnya maror tu birrojulil aswad di gitu ya, boleh. Betul, Ustadz? betul. Boleh ya? Berarti harus begitu. Tapi bukan hilang. Berarti nanti bukan IGM lagi. Bukan IGM lagi, tapi mufrad. Tapi boleh Ustaz seperti itu. Boleh.
Boleh. Syarat IGM tidak boleh Ada dua kan syaratnya. Tidak boleh ada satu Idofah. al, dua Idofah. idofah, tidak boleh jadi mudof ya. Tidak boleh diidofahkan. Kalau diidofahkan isim biasa. Tapi kalau dialkan isim biasa. Jadi isim mufrad deh. Al aswadi. Marortu bir. Berarti begitu. Kalau GIGM dengan tidak IGM, apakah kalimat itu berpengaruh dari artinya atau maknanya gitu? Paling maknanya nanti kalau apa ada al ar-rajulu berarti kan jelas. Lebih ma'rifah gitu. Kalau tidak ada berarti yang tadi dzalika rajulun aswadu kan itu masih nakiroh. Itu adalah seorang laki-laki yang hitam. Dari segi makna begitu saja. Jadi boleh memilih Ustaz berarti. Boleh memilih. Tapi kalau dzalikar rajulul aswadu harus ditambahkan. Ya, tapi di sini kan contohnya itu laki-laki yang hitam titik. Ya. Itu laki-laki yang hitam, itu saja. Mangga ada lagi? Sebelum masuk ke dua. Jadi seorang-seorang nanti bacakan, terjemah, kemudian coba terjemahkan ke bahasa Arab. Nanti kita koreksi. Ustaz, jadi untuk mempermudah ini nih pemahaman, jadi isim ghair munsharif itu tidak boleh ada a, tidak bertanwin, tidak menerima kasroh, dan tidak diidofahkan. Jangan digabung. Oh, jangan. Cukup dua. Oh, cukup. Syarat Tapi kalau apa? IGM hanya dua. Tidak boleh ada al dan tidak boleh diidofahkan. Tidak boleh jadi mudhof. Tidak boleh jadi mudhof. Ya, jadi kan ada mudhof ilaih ya. Tidak boleh jadi mudhof. Kalau yang tadi itu definisi. Kalau yang tadi bukan syarat. Definisi IGM apa? Isim yang tidak menerima kasro, tidak menerima tanwin dan kasro, itu definisi. Tapi kalau syarat hanya dua, bedakan. Kalau syarat ada Syaratnya dua. Apa syaratnya? Tidak boleh Tapi sebelum syarat itu kan harus tahu dulu yang 12 itu ya. Iya. Yang 12 ada 12 tuh IGM teh. Ada syaratnya apa? Tidak boleh ada al, tidak boleh jadi mudhof. Syaratnya. Tidak boleh jadi mudhof, ingat selalu ya. Karena di kitab itu masih bingung diidofahkan, kayak bisa jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih masih boleh. Iya. Tidak boleh jadi mudhof. Tidak boleh ada al, tidak boleh jadi mudhof. Maksud jadi mudhof pasti ada mudhof ilaihnya kan ya? Iya. Jadi posisi jadi mudhof. Jadi Ustaz kalau aswad itu jadi nggak boleh jadi al aswad. Nah, kalau jadi al aswadu berarti isim biasa, bukan IGM lagi. Bukan berarti nggak boleh gitu ya Ustaz. Bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau diberi arifan itu berarti dia menjadi isim biasa. Nah, jadi isim biasa. Ulama, yang tadi apa? Ulama kan ke sini ya. Iya, Lihat, ulama lihat, ulama IGM bukan? Ulama. IGM. Apa alasan IGM? Ada Alif, taknis, mamrudah tanwiyah. Tapi kan syaratnya tidak boleh begini. Sekarang saya tambahkan al ulama'u, pakai al ya? Iya. Al, pakai al nih. Iya. Al ulama'u IGM bukan? Nah, ini bukan. Naon atuh jamak taksir. Ulama dari alim. Kan syaratnya tidak, ini harus diingat-ingat ya. Syarat IGM itu dua, tidak boleh ada al dan tidak boleh jadi mudhof. Syaratnya dua, tidak ada yang lain, hanya dua.
Ketika ada al, jadi isim biasa. Maksud isim biasa itu kalau mufrad ya mufrad, gitu ya. Kalau dia jama, karena ini jama taksir, maka kembali jadi jama taksir. Berarti i'rabnya ke jama taksir. Kalau ulama itu i'rabnya ke IGM. Karena IGM itu rofa dengan domah, nasob dengan fathah, jar dengan fathah. Sama i'rab gitu. Pendalaman begini nanti ya, kalau sudah kita ke turos itu pasti diulang-ulang ya, turos itu. Karena target kita di majlis talim kita itu bukan hanya pinter ustadznya, entong, tapi semuanya harus terlibat. Terlibat, maksud terlibat itu nanti belajar membaca, belajar diskusi gitu ya. Karena ke depan ketika ke turos kita akan bacanya bukan dari penjelasan ulama syarah, bukan, tapi kita dari teksnya. Kita buka teksnya. Silakan, ada lagi? Baik, sekarang nomor 2. Dari sini, dari Bu Yani. Iya. Baca dulu, kemudian diterjemahkan. Itu perempuan yang hitam. Tilka imro'atun sauda'u. Diulang. Tilka imro'atun sauda'u. Tilka imro'atun sauda'u. Baik, ada yang merasa beda? Apa? Diulang. Yang kedua, tilka mar'atun sauda'u. Jadi yang pertama, tilka imro'atun sauda'u. Yang kedua, tilka mar'atun sauda'u. Kalau diperhatikan, dua-duanya benar. Selain itu salah gitu ya. Nukia maka dahia atau boleh ini, boleh itu, jangan yang ini. Dua-duanya benar, selain itu pasti salah. Ada tadi yang menulis tilkal mar'atu, salah pasti ya. Padahal nantinya. Jadi tilka imro'atun sauda'u atau tilka mar'atun sauda'u. Dua-duanya boleh. Paling membedakannya satu imro'atun, dua mar'atun. Imro'ah dan mar'ah dua-duanya dibolehkan. Perempuan itu bisa mar'atun atau imro'atun. Oh, kirain Ustadz kalau kalau mar'ah itu karena ada alifnya, harus ada alif lamnya Alif gitu. lam. Dalam kondisi ma'rifah gitu ya. Iya. Jadi kan Mar'atun dan imro'atun itu kalau ada al berarti jadi mar'atu gitu. ya, aslinya ini. Aslinya ini imro'atun. Aslinya ini seorang perempuan. Tapi kalau ingin dihilangkan hamzah wasol, hilangkan hamzah wasol, jadi tidak boleh lagi begini. Tapi jadinya begini, mar'atun. Pilihan boleh. Boleh, silakan. Imro'atun atau mar'atun. Mar'atun ingin menjelaskan i-nya hamzah wasol hilang. Ma'rifah nakiroh sebetulnya mar'ah itu bisa ma'rifah, bisa nakiroh. Kalau ma'rifah tinggal ditambah al. Al mar'atu jelas. Kalau mar'atun apa? Nakiroh. Jadi boleh dua-duanya menggunakan ini. Berarti kalau yang ma'rifah imro'atun juga al imro'atu gitu, Ustaz. Kalau imro'atun mau dibikin ma'rifah tambah alif lam. Nah, kalau ingin ma'rifah pasti ke sini. Oh. Jadi Kalau ingin jadi bukan ma'rifah al mar'atu Iya, betul. solihatu. Al mar'atu, kalau imro'ah mah pasti ada hamzah Dan itu harus nakiroh. bentuknya. Nakiroh. Harus nakiroh. imro'ah.
Jadi tidak boleh diberikan al gitu ya. Tapi dia ingat hamzahnya wasol ya. Sol. Tidak boleh qat'i. Imro'atun. Imro'atun. Kalau ini perempuan, kalau laki-laki hilangkan tak marbutohnya. Imru'un. Imru'un. Ini mru'un halaka. Imru'un. Imru'un seorang laki-laki. Imro'atun seorang perempuan. Itu dua istilah perempuan laki-laki di sini ada. Tapi hamzah khusus di sini, ingat, khusus di sini dia hamzah wasol. Imro'ah. Imru'un juga hamzah wasal, Ustaz. Imru'un hamzah wasol. Karena sama itu seakar. Imru'un bukan imro'un ya, tapi imru'un seseorang laki-laki. Kalau imro'atun seorang perempuan. Dan dia wasol. Hamzah wasol. Maksudnya wasol teh ini harusnya hilang. Iya, harokatnya hilang. Ya. Imro'atun, harokat hilang saat dimasukkan tilka. Kalau ingin lengkap begini, bukan tilka imro'atun. Sebetulnya dia sudah masuk ke diwasol tilkamro'atun. Tilkamro'atun. Tapi bagi pemula itu jadi bingung. Tilkamro'atun. Udah saja tilka imro'atun. Kenapa harus hilang? Karena dia sudah diwasol. Tilka. Ada tilka. Karena sudah jadi di tengah. Di tengah mah biasanya hilang tilkam. Lihat saja kalau ya. Kalau bacaan Quran pasti dia lebur. Tilkam ro'atun. Tidak boleh tilka imro'atun. Karena hamzah wasoh mesti dilebur saat berada di tengah atau di akhir. Itu kaidah dalam cara membaca ya. Kalau mar'atun sudah pas. Pasnya apa? Tilka mar'atun. Dia adalah seorang perempuan. Sauda'u. Yang hitam. Kalau yang tadi tilka imro'atun bagusnya langsung tilkamro'atun sauda'u. Tapi bukan pakai alif lam saja. Cuma baca. Kalau pakai alif lam jadi badal. Kalau badal belum. Kan setelah isim isyarah ada isim. Isimnya itu ma'rifah. Oh berarti badal. Pertanyaan di sini tidak ada badal. Itu perempuan yang hitam. Tilka mar'atun sauda'u atau tilkam ro'atun sauda'u. Kalau badal itu apa, bagaimana artinya Ustaz? Pengganti. Itu siapa? Seorang perempuan yang hitam. Itu Iya. siapa? Gitu, ada siapa? Nah, siapa itu bukan dalam artian ditanya ya. Itu perempuan yang hitam. Teruskan. Belum lengkap kalau di badal. Oh, kalau badal masih ada belakangnya lagi. Ya, kalau yang ini kan itu adalah seorang perempuan yang hitam. Sudah mufidah. Sudah sempurna. Tapi kalau itu siapa? Seorang perempuan yang hitam apa? Yang tinggi misalnya. Ada yang lagi ya Ustaz? Boleh tinggi perawakannya misalnya. Oh berarti khobarnya itu tinggi perawakannya. Khobar dia. Kalau di sini khobar kan jelas tilka mubtada imro'atunya khobar. Makanya ketika ada al itu otomatis harus ada tambahan kata biar sempurna ya. Atau bisa juga dibalik ya Ustaz, misalnya artinya misalnya laki-laki yang hitam itu apa gitu ya Ustaz ya. Nah, itu mah nanti dia jadi mubtada. Perempuan yang hitam itu hadir misalnya. Berarti al-mar'atu as-sauda'u jadi yang hadiratun misal. Memang sedikit berubah ya.
rubah saja sedikit berubah. Artikannya itu. Berubah itu 3. 1 mubtada khobar, 2 naat man'ut, 3 Mubtada khobar. mudhof ilaih. Memang perubahan di bahasa nu rieu teh eta. Tapi kedepannya tidak. Saat baca Quran, oh ini badal. Iya. Oh ini naat man'ut. Sudah kelihatan dari teks. Dari teksnya. Sama ahli juga, ahli tukang emas ya. Ini emasnya asli, ini palsu. Karena setiap hari terus. Nah kita murojaah jangan setiap Jumat ya. Setiap Jumat baru ingat malam Jumat ada PR baru gitu ya. Tiap hari. Bacanya yang sudah dipelajari kembali ke awal itu. Terus itu akan terus mungkin nantinya. Tapi ada penyakit masyarakat mah begitu ya. Pas aya PR kakara emut SKS. Ada pertanyaan nomor 2. Baik, sekarang nomor 3. Silahkan. Nomor 3. Pada bulan yang lalu. Fi syahrin madin atau fi syahril madi. Ada yang beda dari 2 barusan? Apa? Madinya itu Ustaz iya atau Ya, bedanya apa? Yang barusan lihat fi syahril madi atau fi syahrin madin. lam dengan tidak? Enggak ada yang beda tidak? Ada. Nah, siapa? Nah, apa? Syahrinya ada tidak alif lam? Ada. Oh, enggak itu ya? Enggak ada. Ingat atau naatnya mana? Tuh kan? Naatnya madhi. Berarti kalau madhi harus mutobik. Fi ini harfu jar. Pakai alif lam boleh. Asyahri. Asyahri. Tuh. Karena madhi itu naat, ini man'utnya, ini ada al, berarti ikut al. Al madhi panjang ya. Sekarang tadi yang kedua fi syahrin. Nah, kalau fi syahrin mau tidak mau ini juga jangan ada al. Maka al madhi hilangkan al. Madin madiyun madiyin. Madiyin. Kenapa madin? Isim itu teh dari isim mankus. Isim mankus. Isim mankus mah nakoso berkurang kan? Isim mankus mah saat tidak ada alif lam maka ini dibuang jadi madin. Fi syahrin madin. Nah, dua-duanya benar. Nah, kalau ini boleh. Tidak seperti yang tadi tidak boleh jadi badal. Ini bahkan huruf jar. Huruf jar itu ke sini boleh. Hanya bedanya nanti yang pertama bulannya jelas. Fi syahril madhi. Kalau yang ini bulannya belum jelas. Bulan kemarin, bulan lalu. Yang mana gitu Yang Ustaz ya? ya bulan yang mana kalau belum jelas yang nomor 2 ya. Tapi kalau kemarin bulan Juni, berarti fi syahril madhi. Bulannya jelas. Itu bedanya. Ada ma'rifah nakiro, kegunaannya di situ ya, untuk menentukan ini tuh jelas benda tersebut, keadaan tersebut atau belum. Kalau kita ingin menentukan bulan yang lalu itu jelas, berarti fi syahril madhi. Nah, di i'rab tadi ada yang beda. Kita gunakan yang al dulu ya. Yang al. Fi syahril madhi. Mana naatnya? Pakai al. Al madhi. Berarti
Na'tun Majrur. pakai ala. Na'tun ala syahri. Terus Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah. nah itu wa alamatu jarrihi jangan sukun. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaroh. Karena kasrah muqaddarah harus ada ini. Li'annahu mana dulu ya. Kalau dia muqaddarah mana'a min zuhuriha. Nah, karena ini isim maksur jadi as-siqalu. As-siqalu. Titik. Di anakmu, pakai anakmu nggak usah. Cukup. Nggak usah ya. Ya. Karena ketika menemukan madhi berarti maksur, al-huda berarti mankus. Secara dasar sudah mana amin zuhuriha as-siqalu. Maksud sikol teh berat. Madhiyi harusnya fi syahril madhiyi, tapi berat bagi orang Arab. Na'tun ala asyahri. Ya, majrurun wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Yang mana? Yang madin, na'tun. Nah, yang pertama ada pertanyaan fisyahril madin. Fisyahril madhi. Yang kedua fi syahrin madin. Oh, itu agak beda tuh. Agak beda. Itu yang beratnya yang begini, yang muqaddarah. Naatnya mana? Madin. Tanda majrur ya? Madin jar. Majrur. Tanda jarnya apa? Apa? Kasroh muqaddarah. Kan jelas kasroh, Ustaz. Betul ya? Kasroh muqaddarah. Sudah kelihatan kasrohnya, Ustaz. Nggak ada ya ini. Kan ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Asalnya madhiyin. Wa alamatu jarrihi apa? Al kasratul muqaddaratu. Sama usah gitu ya. Mana min dhuhuriha apa? Sikol. Masih pakai itu juga Ustaz berarti. Muqaddarah juga. Apa tadi muqaddarah juga? Iya, kan bukan kasroh, bukan dinnya. Masalahnya madhiyin. Jadi atas nggak perlu kasroh muqaddarah. Kalau di bawah itu pakai kasroh muqaddarah. Di atas sama. Semuanya kasroh muqaddarah. Tapi ditambah mana'a gitu. Ustaz. Mana'a. Madhiyin fi syahrin madhiyin. Tapi kan tidak boleh begitu, hilangkan ya-nya jadi madhin. Nah, yang menjebak itu kasrohnya itu Ustaz, jadi ya udah kasroh Kayak sama kelihatan sudah dohirnya. ya jadi dohir gitu kayak. Kelihatannya ya. Iya. Kalau kita nggak tahu asal usulnya, Ustaz. Nah, berarti harus tahu asal usul dia isim mankus. Isim mankus. Sama kayak kodin, berarti kita bisa lihat. Al-qadi jadi qadin. Al-hadi hadin. Begitu. Isim fa'il intinya isim fa'il yang dia kalau nanti dibelajar sorof di akhirnya ada huruf illah naqis. 5. 4 Ustaz. 4. Oh iya 4 ya. 4.
4 pada tahun yang lalu. Fi sanatin madiyatin atau fis sanatil madiyati. Diulang. Fi sanatin madiyatin atau fis sanatil madiyatin. Ditasydid itu? Ditasydid tidak? Sanat Bukan madiyah. Ya-nya tasydid tidak? Iya. Iya. Yang lain, apakah madiyah atau madiyah? Tasydid atau tidak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Lihat di sini kan ada tasydid tidak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada jangan. Sudah saja madiyatun. Kalau ada fi madiyatin. Fi sanatin madiyatin. Jangan ditasydid. Iya. Karena tasydid itu nanti kalau ada ya nisbah. Maksudnya nisbah itu nanti kalau ada ditambahkan ya. Ini mah kan tidak ditambahkan, seadanya. Aslinya al-madi. Aslinya. Karena dia mu'anas, sanah kan mu'anas, tahun. Nah, maka harus dimu'anaskan. Cukup tambahkan tak marbutoh. Tidak harus ditasydid ya-nya. Fissa, bagusnya biar ini pakai itu dulu ya, alif lam. Fissanatil madiyati atau fi sanatin madiyatin. Dia bukan mankus lagi, ingat. Jadi isim biasa. Karena ada tak marbutoh. Tak marbutoh di situ ingin menunjukkan mu'annas. Ya mah kedah tamatnya. Tamatkan, nanti sesi kedua kita teruskan ya. Soalnya ada yang belum saya bahas, janji kemarin itu ya. Emut ke naon tuh? Iya, ada satu yang harus kita pahami itu adalah naat, masih naat. Kita istirahat, jangan lama ya. 10 menit cukup. Ya, kita masuk jam 9 lebih 15. Beda, beda ya. Ini lebih 5. Berarti 9.15 kita masuk ya. Istirahat dulu, alhamdulillah. Itu masuk kantor begini. Lambat ya. 5 menit ya. Yang PR belum? Bunuh dia. Nanti